Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Yunisa Putri, NIM 007, semester 5 kelas A dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Definisi menyimak adalah kegiatan mendengarkan pesan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan menafsirkan pesan tersebut untuk mendapatkan informasi lalu memahami isi informasinya. Seluk-beluk menyimak. Menyimak menurut Ismawati dan Umayyah tahun 2012 adalah kegiatan memahami pesan. Menyimak dapat dipandang dari berbagai segi. Yang pertama itu sebagai suatu proses, yang kedua itu sebagai suatu respon, yang ketiga itu sebagai suatu pengalaman yang kreatif. Selanjutnya itu ada tahap-tahap menyimak. Yang pertama itu ada tahap mendengar. Tahap mendengar yaitu proses yang dilakukan dalam pembicaraan baru pada tahap mendengar. Setelah itu ada tahap memahami. Setelah proses mendengar pembicaraan yang disampaikan, maka isi pembicaraan tidak perlu untuk dimengerti atau dipahami dengan baik. Tahap ini disebut juga tahap understanding. Selanjutnya itu ada tahap menginterpretasikan. Menyimak yang baik tidak puas kalau hanya mendengar atau memahami isi sang pembicara, tetapi ia ingin menafsirkan dan meneliti dari isi sang pembicara. Selanjutnya itu ada tahap mengevaluasi. Dalam tahap ini, penyimak menanggapi isi dari sang pembicara. Tujuan dari menyimak yaitu yang pertama itu mendapatkan fakta, yang kedua itu mengevaluasi fakta, yang ketiga itu mendapatkan inspirasi, yang keempat itu mendapatkan hiburan, yang kelima itu menyimak untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Ragam-ragam menyimak itu ada dua, ada menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih luas. Tidak perlu bimbingan langsung dari guru. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Suasana menyimak dan faktor-faktor menyimak. Suasana menyimak yang ada dua, yaitu suasana defensif dan suasana sportif. Suasana defensif adalah kegiatan menyimak dengan bersungguh-sungguh. Suasana sportif adalah suasana yang mendukung. Kendala-kendala pada menyimak itu yang pertama itu ada memprasangkai pembicara, yang kedua itu melamun, yang ketiga itu ada faktor pembicara, dan yang keempat itu ada faktor inhibisi. Perilaku dalam menyimak itu yang pertama itu menerima keanehan dari sang pembicara, yang kedua itu janganlah melihat dari penampilan, ketiga itu kita harus memperbaiki sikap, yang keempat itu pikiran tidak menyimak, yang kelima itu menyimaklah dengan sungguh-sungguh, yang keenam itu tidak boleh memiliki sikap keegosentrisan, yang ketujuh itu janganlah dulu mengambil kesimpulan, yang kedelapan itu memanfaatkan waktu secara bijaksana, yang kesembilan itu pergunakanlah waktu sebaik mungkin. Selanjutnya itu ada faktor-faktor menyimak. Yang pertama itu ada faktor fisik, yang kedua itu ada faktor psikologis, yang ketiga itu ada faktor pengalaman, yang keempat itu ada faktor sikap, yang kelima itu ada faktor motivasi, yang keempat itu ada faktor jenis kelamin, yang ketujuh itu ada faktor lingkungan, yang kedelapan itu ada faktor peranan masyarakat. Aneka situasi kalimat menyimak, daya simak, dan bahan menyimak. Dalam tata kurikulum sekolah, hal ini cukup jelas bahwa menyimak adalah kebutuhan primer yang tidak bisa dinegosiasi. Misalnya peserta didik yang dituntut untuk bisa memecahkan masalah setelah menyampaikan materi dari gurunya. Untuk itu, siswa membutuhkan pemahaman yaitu dengan kegiatan menyimak atau membaca. Menyimak petunjuk, keterangan, dan pengumuman. Menyimak untuk mengikuti petunjuk-petunjuk merupakan salah satu kegiatan yang tercakup dalam menyimak konsentratif. Menyimak percakapan dan diskusi. Percakapan adalah pembicaraan dominan yang lazim di mana semua partisipan bebas bergantian dalam berbicara.
Laporan. Laporan adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan. Pada dasarnya, fakta yang disajikan berkenaan dengan tanggung jawab yang ditugaskan kepada pelapor. Kegiatan meningkatkan daya simak. Sebagai penyimak, kita juga boleh memilih bahan yang akan kita simak. Dan jika kita sebagai pembicara harus memperhatikan pembawaan, melatih, dan membiasakan berbicara yang baik, kewajiban memperhatikan menyimak keadaan jasmani yang sehat dan bisa membawa suasana. Bahan menyimak. Sebagai penyimak, kita juga boleh memilih bahan yang kita akan simak. Dan jika kita sebagai pembicara harus memperhatikan pembawaan, melatih, dan membiasakan berbicara yang baik, kewajiban memperhatikan menyimak dalam keadaan sehat dan bisa membawa suasana. Untuk meningkatkan daya simak, kita harus mengembangkan keinginan untuk menyimak. Membangun kebiasaan menyimak yang baik, memberikan perhatian penuh, jangan memotong pembicaraan, dan mengusahakan menunggu pembicaraan selesai untuk mengevaluasi dan mengetahui gagasan yang disampaikan. Berbicara adalah kemampuan seseorang mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antara tutur dan mitra tutur, di mana pesan yang disampaikan dalam tindak tutur berbicara ini disertai tingkah laku dengan berbagai ekspresi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang seluk-beluk bicara. Aspek-aspek dalam berbicara itu ada 5. Yang pertama itu ada lafal. Lafal itu ada ketepatan pengucapan pada berbicara. Yang kedua itu ada intonasi. Intonasi itu ada tinggi rendahnya suara pada berbicara. Yang ketiga itu ada kosakata atau kalimat. Kosakata atau kalimat itu ada pembuka berbicara, isi pembicara, kesimpulan berbicara, dan penutup pada berbicara. Yang keempat itu ada hafalan. Hafalan itu kelancaran saat berbicara. Yang kelima itu ada mimik muka. Mimik muka itu ada saat berbicara itu gestur tubuhnya harus yang benar. Selanjutnya itu ada tahap-tahap berbicara. Yang pertama itu ada tahap persiapannya. Jika kita ingin berbicara itu kita harus siap. Yang kedua itu ada menentukan topik. Menentukan topik ini sangat penting untuk berbicara karena kita harus menentukan topik untuk berbicara. Yang ketiga itu ada penentuan tujuan. Tujuan kita berbicara itu untuk apa? Yang keempat itu ada pengumpulan referensi. Pengumpulan referensi ini sangat penting karena kita jika ingin berbicara kita harus membahas mengambil dari mana pembahasan kita yang mau kita bicarakan. Yang kelima itu ada penyusunan kerangka. Penyusunan kerangka itu pembicara dapat mengatur keluasan dan kedalaman gagasan yang diuraikan. Yang keenam itu ada berlatih. Berlatih itu tahapan terakhir dalam persiapan. Berlatih dalam kualitas dan kuantitas yang mendukung dan terarah. Selanjutnya itu ada relevansi berbicara. Yang pertama itu hubungan berbicara dengan menyimak. Yang kedua itu hubungan berbicara dengan membaca. Yang ketiga itu hubungan berbicara dengan menulis. Hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Keterampilan menyimak sangat kompleks dan komprehensif daripada kegiatan mendengar saja. Mendengar belum tentu mendengarkan, namun jika menyimak sudah tentu ia dengarkan. Keterampilan membaca merupakan komponen keterampilan berbahasa yang sangat erat kaitannya dengan keterampilan menyimak. Seseorang dikatakan terampil membaca jika ia mampu menyimak secara akurat, benar, lengkap mengenai apa yang ia baca. Keterampilan menulis merupakan keterampilan puncak dari semua aspek keterampilan berbahasa. Seseorang dikatakan terampil dalam menulis jika ia mampu mengungkapkan isi pikirannya dalam bentuk tulisan dengan uraian kata dan kalimat yang mudah untuk dipahami sang pembaca. Hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang saling melengkapi satu sama lain. Berbicara bertujuan untuk menyampaikan informasi secara lisan, sedangkan menyimak bertujuan untuk mendapatkan informasi dari apa yang didengar. Hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan membaca. Keterampilan seseorang sangat mendukung dalam berbicara. Semakin banyak seorang membaca, semakin banyak informasi yang didapatnya dan biasanya akan lebih mudah dan terampil menyampaikan informasi yang diketahuinya. Hubungan menulis dan berbicara, keduanya merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat aktif produktif. Artinya penulis dan pembicara berperan sebagai menyampaikan atau pengirim pesan kepada pihak lain.
Langkah-langkah dan keterampilan dalam berbicara. Berbicara itu yang pertama memilih ide pokok pembicaraan, yang kedua itu membatasi pokok pembicaraan, yang ketiga itu mengumpulkan bahan-bahan, yang keempat itu menyusun bahan pembicaraan. Keterampilan retorika dan aksentuasi. Retorika adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah yang menyampaikan pesan yang efektif, baik melalui tulisan ataupun lisan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Jenis berbicara itu ada dua, berbicara di muka umum dan saat berdiskusi. Retorika itu yang pertama itu ada ethos atau etikal, yang kedua itu ada pathos yang artinya itu emosional, yang ketiga itu ada logos atau logika. Bagian retorika berdasarkan logika, yang pertama itu ada monologika, yang kedua itu ada dialogika, dan yang ketiga itu ada pembinaan teknik bicara. Keterampilan retorika dan aksentuasi. Aksentuasi itu pemberi tekanan suara pada suku kata atau kata, pengutamaan, penitik beratan atau penekanan. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan kegiatan informasi yang terdapat dalam tulisan. Tujuan utama membaca adalah kegiatan pemeroleh informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman. Tujuan utama membaca adalah kegiatan memperoleh informasi dari media cetak. Informasi ini diperoleh melalui proses pemahaman. Secara spesifik, membaca adalah suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Aspek-aspek dalam membaca itu ada 8. Yang pertama itu ada aspek sensori, yang kedua itu ada aspek perseptual, yang ketiga itu ada aspek sensual, yang keempat itu ada aspek asosiasi, yang kelima itu ada aspek pengalaman, yang keenam itu ada aspek berpikir, yang ketujuh itu ada aspek belajar, yang kedelapan itu ada aspek efektif. Membaca sebagai suatu keterampilan itu yang pertama itu ada pengenalan terhadap aksara baca, yang kedua itu ada korelasi dengan aksara terhadap tanda-tanda baca, unsur linguistik formal, yang ketiga itu ada hubungan lebih lanjut makna. Mengembangkan keterampilan membaca itu ada 3. Yang pertama itu membaca sebagai suatu keterampilan, yang kedua itu keterampilan ilmiah terikat, ketiga itu ada keterampilan ilmiah populer. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dalam hati adalah cara atau teknik membaca tanpa suara. Jenis membaca ini perlu ditekankan kepada pemahaman isi bacaan. Dalam hati adalah membaca yang dilakukan dengan tanpa menyuarakan isi bacaan. Genre of reading disebut juga membaca ekstensif, merupakan program membaca yang dilakukan secara luas. Membaca intensif merupakan kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis, sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Dalam membaca nyaring dibutuhkan keterampilan atau teknik-teknik tertentu, terutama pada unsur supra segmental seperti nada, intonasi, tekanan, pelafalan, penghentian, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada membaca telaah isi. Teliti yaitu membaca yang menuntut suatu pemutaran atau pembalikan yang menyeluruh. Membaca pemahaman menurut Tarigan merupakan sejenis membaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan atau literary standards, resensi kritis atau critical review, drama tulis atau printed drama, serta pola-pola fiksi atau genres of fiction. Membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Baca ide yang dimaksud membaca ide atau reading for ideas adalah sejenis kegiatan membaca yang ingin dicari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Dalam hal ini ada suatu prinsip yang harus diingat selalu, yaitu bahwa suatu sumber yang kaya akan ide-ide merupakan dasar bagi komunikasi dan anak-anak. Dan kita juga cenderung berbicara dan menulis dengan baik kalau mereka penuh dengan ide-ide. Membaca bahasa. Membaca telaah bahasa adalah suatu jenis membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan sehingga mencerminkan keindahan. Dalam membaca sastra. Membaca sastra adalah
kegiatan yang sifat apresiatif. Istilah apresiasi berasal dari bahasa Latin yaitu appreciatio, yang berarti mengindahkan atau menghargai. Menulis merupakan suatu kegiatan menyampaikan pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Selanjutnya itu ada seluk-beluk menulis. Fungsi dari menulis itu yang pertama, penulis dapat mengenali kemampuan dan potensi dirinya. Yang kedua itu penulis dapat berlatih dalam mengembangkan berbagai gagasan. Yang ketiga itu penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulisnya. Itu penulis dapat berlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkannya secara tersurat. Yang kelima itu ada penulis dapat meninjau serta menilai gagasan sendiri secara objektif. Yang keenam, dengan menulis sesuatu di atas kertas, penulis akan lebih mudah memecahkan masalah. Yang ketujuh itu ada dengan menulis penulis terdorong untuk terus belajar. Tujuan dari menulis itu yang pertama untuk menginformasikan, yang kedua itu untuk meyakinkan, yang ketiga itu untuk mengekspresikan dirinya, yang keempat itu untuk menghasilkan sendiri, yang kelima itu untuk menghibur, yang keenam itu untuk memecahkan suatu masalah. Ragam-ragam menulis itu ada 5. Yang pertama itu menulis untuk karangan eksposisi, yang kedua itu menulis untuk karangan narasi, yang ketiga itu menulis untuk karangan deskripsi, yang keempat itu menulis untuk karangan argumentasi, yang kelima itu menulis untuk karangan persuasi. Selanjutnya itu ada tulisan bernada mengkritik. Tulisan bernada mendebat. Tulisan yang memiliki nada mendebat akan mengiringi pembaca untuk mengikuti pendapatnya yang penulis utarakan. Tulisan kritis merupakan hasil reaksi di atas fenomena yang berkembang di masyarakat. Tulisan bernada penjelasan. Makna dari tulisan bernada penjelasan ini bersifat eksposisi sebagai tulisan yang informatif, tulisan yang bernada penerangan pada perbedaannya nyata dengan penerangan. Tulisan bernada penerangan ini bersifat informatif. Bernada penerangan ini memberi penerangan kepada penulis. Tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab lebih mengarah kepada tulisan pribadi. Tulisan ini bersifat pribadi, yaitu suatu bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam perjalanan diri penulis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.